Departemen Infokom, yaitu oleh Kak Ajani, Bang Hilal, dan Kak Dinda. Sebelumnya, saya ingin menyapa dulu nih kepada presenter kita pada malam hari ini. Apakah sudah terhubung dengan baik? Halo Kak Ajani, Kak Hilal, dan Kak Dinda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Apa sudah terhubung dengan baik ya, Bang ya, Kak? Sudah, Lia. Insya Allah sudah, Lia. Apa sudah terhubung dengan baik jaringannya? Oke, baik. Dan sebelum itu juga saya ingin menyapa dulu nih kakak penguji kita dulu yang paling keren, ada Bang Feby. Halo, Assalamualaikum Bang Feby. Salam. Iya, Bang Feby, apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Ya, udah siap nih Bang buat jadi penguji dari presenter kita yang nggak kalah keren juga nih Bang. Insya Allah siap. Enggak bukan uji juga sebenarnya. Ya, alhamdulillah. Karena dari penguji dan kakak-kakak presenter sudah siap, baik selanjutnya adalah presentasi bedah jurnal yang akan dipresentasikan oleh Departemen Infokom. Saya persilakan. Moderator. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua dan Bang Feby sebagai penguji pada bedah jurnal ketiga kali ini. Saya ingin memperkenalkan diri dulu. Saya Ajani Ramadina Rambe dari Infokom dan rekan-rekan saya yaitu Hilal Ramadan dan Dinda Devia yang akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Behavior of Individual Orang Utan Sumatera, Pongo Abeli, Before the Reintroduction at the Orang Utan Quarantine Station Sibolangit, Deli Serdang, North Sumatera. Baik, bisa di next. Bahasan yang akan kami bahas yaitu ada pendahuluan, bahan dan metode, hasil diskusi, dan kesimpulan. Next. Yang pertama akan dijelaskan oleh Dinda.
Baik, selanjutnya akan saya jelaskan yaitu tentang pendahuluan. Orangutan merupakan satwa liar yang paling kenal hampir semua orang yang ada di dunia, karena mereka memiliki morfologi dan perilaku yang mirip seperti manusia, dan hal itu menjadi daya tarik pengamat primata dan wisatawan baik yang lokal sampai internasional. Namun, informasi tentang perilaku dan keberadaannya di alam tidak cukup tersedia, sehingga banyaknya tekanan terhadap hutan sebagai habitatnya dan juga kondisi populasinya yang kian menurun. Nah, salah satu upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah yaitu untuk upaya pelepasan dan pemindahan satwa hasil sitaan dan pemberian dari masyarakat ke habitat aslinya. Tetapi untuk program pelepasliaran ini masih mendapat banyak kritikan kepada berbagai pihak. Alasannya karena rendahnya tingkat keberhasilan program pelepasliaran ini karena kemampuan adaptasi orangutan di tempat baru itu yang rendah. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya individu orangutan yang tidak dapat bertahan hidup setelah dilepasliarkan ke alamnya. Faktor penyebab ini juga terjadi karena adanya perubahan atau penyimpangan perilaku orangutan sebelum dilepasliarkan selama berada di kawasan rehabilitasi. Nah, maka dari itu hadirlah pengamatan untuk mengetahui perilaku individu orangutan sebelum dilepasliarkan. Pengamatan perilaku individu orangutan sebelum dilepasliarkan di karantina orangutan Borneo Stasiun ini bertujuan untuk menentukan presentasi perilaku umum, frekuensi masing-masing setiap kategori perilaku yang ada, dominansi perilaku yang dilakukan, dan ada tidaknya penyimpangan perilaku pada orangutan. Selanjutnya, yaitu ada bahan dan metode. Pengamatan ini dilakukan mengikuti pola hidup orangutan secara diurnal, yaitu pada orangutan yang memulai aktivitasnya pada pukul 7 pagi hingga benar-benar istirahat pada pukul 6 sore. Nah, data objek observasi yang akan dilepasliarkan itu ada pada tabel 1, terdiri dari 3 individu orangutan yang akan dilakukan pengamatan, itu ada Luna, gendernya betina, umur 4,5 tahun. Ada Tono, jantan, umur 6 tahun, dan Jeko, jantan, umur 4,5 tahun. Dan ini masih termasuk orangutan yang masih anak-anak ya, masih menuju remaja. Kemudian perhitungan presentasi aktivitas orangutan ditentukan dengan menggunakan rumus yang di bawah, yaitu persen kategori aktivitas sama dengan kategori aktivitas per total aktivitas kategori kali 1%. Selanjutnya, Baik, selanjutnya ada hasil dari pengamatan. Diketahui bahwa hasil pengamatan dari perilaku orang utan ini yang paling banyak yaitu tertinggi pada perilaku diri atau on behavior sebesar 39,34%, dan yang terendah ada competitive behavior yaitu perilaku kompetitif sebesar 1,88%. Tingginya presentasi dari perilaku diri atau on behavior ini disebabkan karena orangutan yang diteliti ini adalah orangutan yang masih berumur anak-anak, sehingga lebih cenderung menghabiskan kegiatan mereka yaitu dengan bermain, yang termasuk ke dalam perilaku on behavior yaitu bersamaan dengan defekasi dan makan. Selain itu, perilaku berkelahi di sini juga masih tergolong masih cukup rendah karena disebabkan oleh umur mereka yang masih anak-anak. Next. Baik, untuk selanjutnya, berdasarkan presentasi perilaku harian yang dilakukan oleh setiap individu anakan orangutan yang akan dilepasliarkan nanti, menunjukkan bahwasannya perilaku itu sendiri merupakan perilaku dengan presentasi tertinggi dilakukan oleh Luna. Bisa dilihat dari tabel di sebelah samping ini, Luna sendiri memiliki perilaku behavior on behavior yang paling tinggi dibandingkan lainnya.
kemudian disusul oleh Jeko sebesar 38,75%. Kemudian untuk persentase perilaku istirahat tertinggi dilakukan oleh Tono sebesar 38,17%. Kategori perilaku terendah dilakukan oleh ketiga individu anak orangutan dengan perilaku kompetitif, yang dimana presentasinya itu meliputi Luna itu sebesar 0,47%, kemudian disusul oleh Tono sebesar 2,66%, dan Jeko sebesar 2,51%. Presentasi lengkap perilaku setiap individu orangutan ini dapat dilihat pada tabel selanjutnya. Di next. Selanjutnya ada perilaku, dari kategorinya ada perilakunya lagi, yaitu dari on behavior ada eating, playing, urination, nesting, break, ada sitting, standing, lion, dan sebagainya. Nah, bisa kita lihat dari presentasi keseluruhan yang paling besar ada di on behavior, yaitu di eating, sebesar 20,60%. Nah, menurut jurnal, di alam, orangutan melakukan lebih dari 47% aktivitas hariannya adalah untuk makan. Orangutan juga terlihat selain hal ini karena disebabkan karena jadwal pemberian makan yang teratur oleh pengelola stasiun karantina. Nah, selain dari yang diberikan oleh pengelola, orangutan juga terlihat mencari makan di sekitar kandang seperti serangga dan juga dedaunan. Namun walaupun sudah diberi makan, ada juga perilaku abnormal yang ditemukan pada salah satu orangutan, yaitu pada Tono yang terlihat memakan kotorannya sendiri. Nah, perilaku ini termasuk ke dalam perilaku yang menyimpang, karena seharusnya orangutan tidak memakan kotorannya sendiri. Selanjutnya. لا يستطيعون توصيهم لهم جند محضرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم. Mohon maaf, Hilal, suaranya belum terdengar. Oke, sudah terdengar? Oke, kalau gitu saya ulang lagi ya. Mohon maaf sebelumnya. Baik, untuk perilaku makan sendiri pada orangutan bisa dilihat di gambar nomor 3 sebelah samping. Jadi untuk perilaku makan pada orangutan dimulai ketika orangutan mulai melihat makanan minuman, kemudian memilih, mengambil, kemudian memasukkan makanan ke dalam mulut, menggigit, mengunyah, dan menelan hingga berhenti makan dan minum. Nah, perlengkapan minuman orangutan di dalam kandangnya sendiri menggunakan pipa dan didesain untuk memudahkan orangutan menggunakannya. Nah, orangutan ini dilatih dengan cara menekan seperti tombol di ujung pipa agar airnya bisa mengalir. Orangutan merupakan salah satu primata yang memiliki kecerdasan yang sangat tinggi, sehingga proses belajarnya sendiri berlangsung lebih cepat dengan cara memperhatikan dan langsung mencobanya, atau biasa dikenal dengan sebutan imitating. Kemudian, di stasiun karantina orangutan Batu Mbelin, orangutan memakan hampir semua jenis buah dan sayuran yang diberikan kepada mereka. Jenis buah dan sayuran yang diberikan harus diupayakan pembuatannya dengan berbagai cara agar orangutan terbiasa dengan jenis buah dan sayuran yang diberikan. Orangutan target juga terlihat mencari makan di sekitar kandang. Contohnya seperti serangga-serangga yang hinggap atau serangga yang membuat sarang di sekitar kandang orangutan.
yang dimana serangga-serangga tersebut diambil dan dimakan oleh orang-utan tersebut. Kemampuan orangutan untuk memilih sumber makanan merupakan bentuk pembelajaran bagi orangutan dan menunjukkan bahwa orangutan adalah hewan yang sangat cerdas. Kemudian, jenis pakan yang hanya fokus pada buah terkadang justru menyebabkan orangutan seringkali memakan serangga ataupun daun muda yang ada di sekitar kandang. Terkadang orangutan juga terlihat memakan kotorannya sendiri. Dalam hal ini, Tono terlihat memakan kotorannya yang jatuh ke lantai kandang. Nah, perilaku ini dikenal dengan sebutan perilaku menyimpang pada orangutan. Nah, perilaku menyimpangnya ini, perilaku makan menyimpangnya ini adalah perilaku yang tidak pantas bagi orangutan, yang dimana ini dapat membahayakan kesehatannya, terutama kesehatan pencernaan bagi orangutan. Seperti memakan kotoran sendiri, terus kemudian juga mengunyahnya. Perilaku makan menyimpang ini ditemukan bahwa induk dan anak orangutan memakan kunyahannya sendiri di ekowisata Bukit Lawang di Taman Nasional Gunung Leuser. Nah, perilaku kemudian di perilaku berkelahi pada orangutan merupakan persentase perilaku yang paling rendah dibandingkan perilaku lainnya. Hal ini disebabkan karena subjek orangutannya ini adalah anak-anak, orangutan anak-anak masih juvenile, dan sebagian besar mereka menghabiskan waktu di kandang isolasi sehingga interaksi mereka dengan satu dengan yang lain itu lebih rendah dibandingkan saat berada di kandang sosialisasi. Faktor usia juga menjadi faktor lain karena memang mereka masih anak-anak, sehingga orangutan yang diamati lebih banyak menghabiskan waktu untuk bermain dan juga makan. Kemudian ada kategori perilaku setiap orangutan di stasiun karantina orangutan Batu Melin itu terbagi dari beberapa perilaku. Next. Baik, selanjutnya adalah beberapa jenis perilaku yang dilakukan oleh orangutan, yaitu yang pertama adalah own behavior atau perilaku diri, resting behavior, perilaku istirahat, social behavior, perilaku bersosialisasi, moving behavior, perilaku bergerak, competitive behavior, perilaku kompetisi. Next. Baik. Yang pertama adalah own behavior atau yang biasa disebut dengan perilaku diri. Di sini terlihat di tabel ada beberapa dibagi lagi dari perilaku own behavior ini ada eating atau makan, playing atau bermain, urination atau defekasi, dan nesting atau bersarang. Dari keempat perilaku ini yang paling tertinggi adalah perilaku makan, yaitu dengan presentasi Luna yang paling tinggi yaitu sebesar 58,4%, disusul dengan Tono 58,15% dan Jeko 57,77%. Tingginya perilaku makan dari ketiga individu ini menunjukkan bahwa ketiga individu orangutan ini mulai menunjukkan perkembangan perilaku sehari-hari mereka seperti di alam bebas yang mengharuskan mereka untuk bertahan hidup. Kemudian perilaku yang terendah yaitu ditunjukkan pada perilaku nesting atau perilaku bersarang dengan presentasi Luna sebesar 2,84%, Tono sebesar 2,9%, dan Jeko sebesar 2,7%. Tono memiliki perilaku bersarang tertinggi dengan presentasi 2,9%. Hasil dari perilaku bersarang ini lebih rendah karena ketika diberi ranting atau dedaunan pada sore hari, mereka menggunakan ranting dan daun itu untuk lebih sering untuk bermain dan kemudian juga kadang digunakan mereka untuk dimakan, sehingga saat hari sudah gelap menyebabkan daun-daun dan ranting itu
rusak dan menyebabkan mereka tidak dapat membuat sarangnya sendiri. Next. Baik, selanjutnya adalah resting behavior. Nah, resting behavior atau perilaku istirahat ini dibagi menjadi beberapa perilaku. Di antaranya itu adalah duduk atau sitting, kemudian berdiri atau standing, lalu berbaring atau lay down, dan kemudian tertidur atau tidur. Nah, ini bisa dilihat pada tabel di sebelah pojok kanan atas. Terlihat bahwasannya Luna memiliki persentase duduk paling tinggi dibandingkan Tono dan Jeko, di mana persentasenya itu bisa mencapai 47,04%. Kemudian disusul oleh Tono di perilaku berbaringnya itu sebesar 43,6%, yang dimana memiliki perilaku berbaring tertinggi dibandingkan Luna dan lain sebagainya. Sedangkan Jeko memiliki persentase berbaring terendah, yaitu sebesar 17,93%. Selama pengamatan, Luna dan Tono terlihat lebih pasif jika dibandingkan dengan Jeko. Nah, setelah makan, Luna dan Tono biasanya lebih banyak menghabiskan waktu untuk istirahatnya dengan cara berbaring atau lay down, seperti dilihat pada tabel berikut. Nah, sedangkan ini terbalik jika melihat ke Jeko. Jeko sendiri ketika sudah makan, dia lebih banyak menghabiskan waktu untuk istirahatnya dengan cara duduk atau sitting. Kemudian disusul dengan perilaku berdiri sebesar 33,74%. Boleh di next slide ya? Selanjutnya ada perilaku bersosialisasi. Sebelumnya saya mohon maaf karena tidak ada tabelnya, karena tabelnya ini terdapat kesalahan di dalam jurnalnya itu sendiri, jadi tidak bisa ditampilkan. Nah, tapi disebutkan beberapa, yaitu perilaku sosial tertinggi ada di Luna, yaitu memperhatikan 98,25% dan bertanya 1,75%. Tono memperhatikan 100%, dan Jeko memperhatikan 99,36%, sedangkan bertanya 0,64%. Nah, ketiga individu ini lebih banyak melakukan aktivitas di sekitar kandang daripada berinteraksi dengan orangutan lain di sekitar kandangnya. Aktivitas di sekitar kandang termasuk kegiatan staf karantina selama pembersihan kandang dan area sekitar kandang, pemberian kandang, juga kunjungan oleh dokter hewan serta peneliti. Baik, selanjutnya untuk perilaku bergerak atau moving behavior, di sini bisa dilihat pada tabel sebelah kanan atas. Perilaku bergerak ini terbagi menjadi 3 jenis, yaitu meliputi perilaku makan, maksudnya perilaku quadrupedal, kemudian perilaku bipedal, dan branchiation. Nah, pergerakan tertinggi dilakukan oleh Luna, yaitu dengan pergerakan branchiation atau bergelayutan sebanyak atau persentasenya sebesar 46,15%. Kemudian disusul oleh Jeko sebesar 45,71%, sedangkan Tono dia lebih banyak menghabiskan perilaku bergeraknya dengan cara bipedal atau berjalan dengan kedua kaki, yaitu sebesar 43,93%. Dari hasil observasi lapangan, Luna dan Jeko sangat aktif nih memanjat ke atap sangkar, dan kemudian dilanjutkan dengan perilaku berayunnya di atas atap sangkar. Sedangkan untuk Luna dan Jeko lebih suka bergerak di area atap kandang. Nah, dibandingkan dengan Tono sendiri, seperti yang tadi disebutkan,
Tono lebih didominasi berjalan dengan cara quadrupedal dan bipedal, yang berarti dia lebih banyak melakukan pergerakan di lantai kandang. Dan ini menunjukkan bahwa Tono sendiri termasuk orangutan yang banyak menghabiskan waktu untuk bergerak di lantai kandang dibandingkan Luna dan Jeko yang lebih suka bergelantungan di atas kandang. Di next slide ya. Baik, yang perilaku terakhir yaitu ada competitive behavior atau perilaku kompetitif yang menunjukkan perilaku yang terendah, yaitu terdapat pada tabel dibagi menjadi 3 perilaku, yaitu pertama scramble itu berebut, kemudian dropping each other itu saling menjatuhkan, dan fighting atau berkelahi. Perilaku berkelahi menjadi perilaku yang paling mendominasi dari setiap individu. Kategori pertarungan yang paling tinggi disebabkan karena adanya orangutan dewasa yang berebut wilayah. Jeko di sini terlihat menggigit orangutan lain karena merasa tempat istirahatnya terganggu. Kemudian perilaku scramble atau perilaku berebut ini memiliki presentasi paling rendah dari ketiga individu ini. Karena ketika observasi orangutan itu lebih sering berebut makanan ketika jumlah makanan di dalam kandangnya itu habis. Next. Baik, dapat disimpulkan dari hasil penelitian perilaku individu orangutan Sumatera Ponguabeli sebelum dilepas liarkan di stasiun karantina orangutan Batum Beli, Kabupaten Deli Serdang, Sibolangit, Sumatera Utara, diketahui dari ketiga individu ini yaitu Luna, Jeko, dan Tono. Dari 2 individu ini yang paling lebih dianggap mungkin untuk bertahan hidup selama proses reintroduksi yaitu Luna dan Jeko. Sedangkan Tono karena mengingat adanya perilaku yang menyimpang seperti yang telah dijelaskan oleh Hilal tadi, yaitu perilaku memakan kotorannya sendiri, dimungkinkan belum dapat dilepas liarkan. Baik, next. Dan ini adalah referensi yang kami gunakan untuk membuat beda jurnal ini. Next. Baik, sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Departemen Infokom atas presentasinya. Nah, menuju ke acara selanjutnya yaitu komentar dari penguji. Baik, itu langsung saja dipersilakan kepada Bang Feby untuk menyampaikan komentarnya. Silakan Bang Feby. Baik, terima kasih atas waktu dan tempatnya. Izin komentar sedikit ya. Jadi, wah ini rame juga nih. Ada siapa? Ada Ringga, ada Alia, ada Rizky, ada Reza, ada Pak Lepi. Tadi ada apa ya? Ada beberapa catatan ya dari hasil presentasi tadi. Yang pertama untuk presentasinya mungkin apa ya kurang ya. Langkah lebih baiknya harus lebih dilatih lagi lah untuk cara menyampaikannya sama paparannya itu masih terlalu banyak tulisannya. Presentasikan PowerPoint kan ya baiknya poin-poinnya aja yang dicantumkan ya di slide-nya itu. Mungkin untuk kedepannya bisa lebih banyak dilatih lagi ya untuk pembuatan PowerPoint-nya dan segala macamnya. Ini nanti bisa difasilitasin juga. Ini kan termasuk fasilitas juga ada acara ini buat ngelatih teman-teman untuk presentasi. Mana kalau mau yang lebih serius mungkin bisa menjurnalkan apa ya kan abang-abang kita kakak-kakak kita banyak yang udah punya skripsi kan. Skripsi itu masih apa bentuknya skripsi lah, itu bisa dijurnalin dan itu nanti
kita bisa jadiin bisa ikutin di seminar nasional mungkin, kayak waktu itu saya juga pernah menseminarkan skripsinya Bang Delani dari angkatan 2007. Saya ke seminar nasional di Bandung tahun 2018 itu buat pelatih presentasi, buat nyobain lah gimana sih atmosfernya kita ngomong di depan umum secara langsung gitu kan, gimana ahli-ahli depan kita berkomentar juga gitu kan. Nah, meskipun kita nggak nguasain, seenggaknya ya coba aja dulu gitu kan. Waktu itu nekat juga saya berdua itu ngomong tentang burung, untuk presentasi tentang bisa tentang burung. Nah, mungkin kalau ada yang tertarik nanti bisa hubungin Bang Lepi, atau saya juga bisa mau mau menjurnalkan skripsi ya istilahnya. Ini masih tahun-tahun lama, tahun-tahun baru, masih 2019, 2020 itu masih bisa, masih layak buat di jurnal, apalagi topiknya menarik. Saya tentang perilaku badak Kalimantan, lebih tentang analisis vegetasi pakan badak, posisi Rizal jadi jurnalin sendiri deh. Itu mungkin bisa dilatih lagi untuk presentasinya ya. Hilal, siapa lagi tadi? Ya tadi 3 orang presentasi tadi bisa dilatih lagi ya. Yang kedua, ada catatan terkait on behavior. On behavior itu sebetulnya bukan perilaku diri ya. Sedikit meruluskan aja. On behavior itu kayak perilaku biasa ya. Perilaku yang memang seharusnya dia lakukan gitu. Kalau di situ kan terlalu memacu terhadap Google Translate ya. Google Translate kan memang kadang ada error-errornya juga tuh, bahasa-bahasa tertentu. On behavior itu bukan perilaku diri, itu perilaku yang biasa dilakukan, kayak tadi tuh namanya, defekasi, urinasi, berjalan itu kan juga termasuk, moving itu termasuk perilaku biasa, perilaku yang biasa dilakukan. Kemudian catatan ketiga, saya mau nanya nih sedikit tentang jurnal tadi itu. Apa sih pentingnya pengamatan perilaku? Ngapain sih kita ngeliatin perilaku satwa gitu? Coba lah, kenapa lah? Pentingnya apa gitu? Tujuan dari pengamatan perilaku itu apa? Ya, Bang. Baik, untuk pertanyaannya. Jadi, kalau menurut saya, apa pentingnya mempelajari perilaku satwa, seperti contohnya seperti yang dibicarakan dalam jurnal ini, itu juga membantu kita untuk seperti mempelajari akan gimana nanti satwa tersebut ketika dirilis atau dilepaskan kembali ke habitat aslinya, satwa tersebut bisa mampu beradaptasi sesuai dengan perilakunya di alam liar. Karena ada juga beberapa hewan liar yang mungkin ketika ketika mungkin dilahirkan atau lain sebagainya berbeda dari kondisi alam liar sebelumnya, itu pasti akan terdapat perbedaan dalam perilakunya gitu, Bang. Jadi memang dengan mempelajari perilaku dari satwa itu, mampu kita juga mengetahui nih apa nih dari satwa sini perilaku untuk nanti ke depannya ketika ada sesuatu yang tidak seharusnya dari hewan tersebut dilakukan, bisa kita teliti dan pelajari ke depannya. Kalau dari pribadi saya seperti itu, Bang. Ya, itu salah satunya ya. Itu ada banyak tujuan kita mengamati perilaku. Ini kan konteksnya untuk untuk melepas liarkannya. Dan itu objeknya itu orangutan masih tergolong kecil sebetulnya. Itu enggak
belum pantas lah untuk dilepas liarkan. Ya nggak lihat nih yang biasa sama orang hutan. Kalau orang hutan masih bayi itu kan masih banyak perilaku, masih kecil lah, masih perilaku sama orang tuanya kan masih banyak, masih sangat bergantung sama orang tuanya. Ini pertanyaan ke yang penulis jurnalnya ya, kenapa yang diteliti itu orang hutan masih tergolong kecil lah. Dan makanya hasilnya ya seperti itu, banyak perilaku yang yang ya gitulah. Nah, untuk konteks lainnya itu kayak saya waktu itu ngamatin perilaku badak di Kelian ya. Dan itu kita sama kiper itu tiap hari ikutin tuh badak mau jalan kemana, kita catat semua perilakunya. Jadi itu ditujukan untuk melihat kesehatan dari badak. Jadi ada pantauan juga dari dokter hewannya, dia minta data perilaku kita, nanti dilihat apakah lebih banyak perilaku tidur. Berarti kan itu ada ada yang berbeda lah dari biasanya. Misalnya biasanya datang 7 terusnya datang ke kandang bisa makan gitu, ini tiba-tiba enggak datang terusnya malah masih tidur. Itu kan ada perbedaan ya, ada perbedaan perilaku dari situ. Nah, itu salah satunya melihat kesehatan dari satwa yang dilindungi gitu. Terus kemudian catatan yang keempat ada soal metode nih. Metode kalau dari dosen pemapar tadi itu yang diketahui untuk metode perilaku ada berapa? Apa aja metode untuk pengamatan perilaku? Coba deh siapa? Anjani. Anjani tahu nggak ada berapa pengamatan perilaku? Vokal yang saya tahu ada vokal animal sampling, Bang. Ya, tuh satu. Kemudian yang lainnya ada lagi nggak? Scan animal sampling, Bang. Ada lagi? Nah, mungkin itu dua itu disebut ya. Terus perbedaan antara scan sampling sama vokal animal sampling apa kira-kira? Ini sharing aja, sambil nanya, sambil jeredek dikit. Kalau vokal animal sampling itu waktunya udah ditentukan, Bang. Scan sampling juga kayaknya ditentukan. Nah, kalau vokal itu ya waktu ditentukan, misalnya jam 7 sampai jam 8, jam 7 sampai jam 10 tuh. Kita terus-terusan tuh. Ngamatin apa perilakunya apa, durasinya berapa lama, apa yang perilaku apa aja dilakukan gitu kan. Kalau scan sampling itu kita menggunakan interval, jadi selang berapa menit atau berapa detik itu dimulai pencatatan. Kalau vokalnya seperti nggak ada tuh, jadi frekuensinya ya selama waktu yang ditentukan itu, dan itu fokus untuk satu individu aja. Jadi lebih baik itu kalau vokal animal sampling satu individu. Cuma kalau misalnya mampu 2 individu yang diamati, silakan, cuma lebih baik satu, karena kita terus-terusan ngamatin itu sampai mata merah juga harus diamatin terus. Itu yang saya lakukan di kalian waktu skripsi itu, vokal animal sampling. Saya ngikutin dari jam 7 sampai jam 4 sore. Wah, itu nyamuk, agas, semuanya udah hatam di situ. Kemudian untuk metode lainnya ada ad libitum. Ad libitum itu kayak kita mencatat perilaku tertentu, misalnya dalam satu kelompok, kita kelompok apa, bison gitulah, ada perilaku
kawin. Nah, itu yang kita amati, satu itu aja. Kita misalnya dalam satu kelompok ada bison melakukan perilaku kawin. Nah, itu berarti yang dicatat ya itu berapa kali dia melakukan kawin gitu lah. Terus ada instan itu saya lupa yang namanya. Pokoknya ada dah. Ini ya, referensi buku, mungkin nanti kalian juga akan dapat di mata kuliah etologi ya namanya. Siapa ya? Internet ada kok, itu cukup lengkap. Dede Winarno, bahasa Indonesia itu kayak dulu kan mbahnya itu Altman kan, maksudnya yang paling tua itu dari luar bicara soal perilaku itu Altman. Nah, ini Winarno itu sedikit mengutip juga dari Altman. Gitu. Kemudian apa ya tadi? Dari hasil yang didapat tadi, dari hasil-hasilnya, kira-kira mau dengar apa kalau kesimpulan gimana kesimpulannya? Maksudnya dari masing-masing itu enggak dari masing-masing presenter. Kesimpulannya seperti apa dari yang dipresentasikan tadi? Lal, mana Lal? Nggak boleh baca Lal. Kayak apa ya? Kayak mengparafrase lah dari hasil yang dibaca tadi, yang dipaparin tadi gimana? Coba gimana Lal? Siapa yang lebih pantas untuk dirilis? Siapa yang enggak? Kenapa gitu lah. Si Rafi udah keluar. Halo Lal. Ke Anjani deh. Anjani gimana Anjani? Itu satu lagi siapa ya? Yang satu Indi ya? lagi Dinda Bang, dia izin keluar karena ada kegiatan lain Bang. Oh gitu. Ya udah yang ada aja deh. Kalau dari kesimpulan sendiri, yang paling apa ya, cukup untuk dilepas liarkan itu dari Luna dan Jeko Bang, karena tadi kan yang Tono itu ada perilaku yang menyimpang, yang memakan kotorannya sendiri. Enggak ada alasan nggak sih itu orang hutan makan kotorannya sendiri? Maksudnya ada dijelasin nggak di jurnalnya? Ada referensi yang menyebutkan bahwa perilaku memakan kotoran sendiri itu kenapa gitu? Dari jurnal sih tidak ada Bang, itu termasuk perilaku menyimpang saja itu Bang dijelasinnya. Soalnya kalau di Badak itu ada perilaku makan batu, itu nggak menyimpang. Jadi itu salah satu perilaku consuming, apa perilaku makan ya. Dia kan butuh mineral. Jadi dia ambil mineral itu dari batu itu, atau kita sebutnya itu menggaram. Apa kurang lebih kayak gitu apa gimana? Nggak tahu juga kalau di orang hutan, mungkin nanti nanya ke Lepi nih. Lepi mana Lepi? Udah keluar dia. Nah, itu perlu dicari lagi tuh gimana, kenapa dia makan kotorannya sendiri. Itu dari penangkarannya juga saya rasa kurang apa ya, kurang pas untuk lepas liaran lah, untuk tujuannya lepas liaran, karena
untuk apa ya, kayak minumnya aja itu menggunakan alat kan, kalau misalnya melepas untuk tujuannya melepas liarkan harusnya kan dibuat sesuai apa sebagaimana rupanya mirip seperti habitat aslinya gitu kan, semi in situ maksudnya. Ini enggak mungkin ada apa ya, karantina tahap selanjutnya, mungkin masih karantina tahap pertama kan, soalnya tadi kabarnya kan dari apa, dari penyerahan dari warga gitu ya, orangutannya itu ya masih baru masuk gitu, mungkin masih ada tahapan selanjutnya untuk karantina karantina selanjutnya yang mungkin fasilitasnya lebih mirip dengan habitat aslinya, kemudian baru dilepas liarkan, dirilis ke hutan habitat asli itu mungkin. Oke, udah habis catatan saya, cuma 5 aja. Yang lebihnya mohon maaf ya, ini bukan bukan apa ya, bukan kritik atau bukan nguji atau apa, ini sedikit sharing aja gitu. Oke, Ian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Lal, Anjani, sama tadi satu lagi Dinda ya, bagus presentasinya. Lu Terima dilatih kasih lagi, banyak, Bang. jangan apa, jangan malu buat coba-coba atau apa, jangan patah semangat lah buat terus mencoba, terus belajar gitu. Iya, Bang. Terima kasih banyak, Bang. Iya, sama-sama. Ya baik, Mungkin dari terima kasih. peserta lainnya juga ada pertanyaan mungkin ya. Ya Lia ya. Iya Bang, mungkin dari teman-teman audiens yang lain, bila ada pertanyaan silakan langsung ditanyakan saja nih. Ya, silakan teman-teman yang mau bertanya. Mungkin kalau malu buat on mic, boleh catat pertanyaannya di kolom chat. Nanti akan saya bacakan. Silakan teman-teman semua. Kalau nggak ada pertanyaan buat apa yang presentasi ke saya juga boleh sih. Ya, siapa nih? Lingga, gimana Lingga? Halo Bang, halo. Halo, halo. Ada Ada, pertanyaan ada nggak Bang. Lingga? Kayaknya sih nggak ada sih Bang. Dari teman-teman Infocom tadi presenter udah bagus banget maparin jurnalnya, udah bedah jurnalnya. Dia juga udah beberapa dari Bang Pepep yang ngasih masukannya gitu ya, juga sharing-sharingnya. Nggak ada sih Bang. Yang lainnya mungkin ada yang mau ditanyain? Ini sisa 12 orang, tadi 16 orang.
Kalau nggak ada mungkin ditutup aja Lia. Gimana? Nunggu Ade ya Basuri? Iya mungkin jika tidak ada pertanyaan mungkin ditutup saja ya. Baik mungkin saya ulangi lagi nih dari Abang, Kakak, dan teman-teman semua, apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan? Ya baik, sepertinya sudah tidak ada ya. Baik, terima kasih atas kehadirannya dan terima kasih banyak untuk Bang Feby yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir berdiskusi bersama kami dan juga terima kasih banyak kepada kakak-kakak presenter yang telah mempresentasikan jurnalnya dan kepada seluruh audiens yang telah hadir pada malam hari ini. Baik, saya Rodotun Aliyah selaku Master of Ceremony pamit undur diri. Dan sampai jumpa di bedah jurnal KPP Tarsius selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang. Mas Terima kasih. ya. Ya, baik. Mohon maaf teman-teman Terus semua. Abang, Kakak. kenapa nih?